Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Muhammad Arif Taqiyuddin, presensi 29, Tika Lisna Zulaikah, presensi 30, Raisa Arismana Wibowo, presensi 8, Dinda Duya Melinia, presensi 43, dan Andrea Elisa Warta, presensi 7. Kelompok kami akan membahas tentang keputusan investasi modal. Yang pertama, pengertian keputusan investasi modal atau capital investment decision adalah keputusan yang terkait dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas sebagai skema pendanaan serta penerapan kriteria khusus untuk pemilihan aset jangka panjang. Perusahaan sering menghadapi peluang atau kebutuhan untuk berinvestasi dalam sumber daya atau proyek yang mencerminkan komitmen jangka panjang. Sistem produk baru, pabrik baru, peralatan baru, dan pengembangan produk baru adalah contoh aset dan proyek untuk kategori ini. Kemudian, jenis-jenis keputusan investasi modal. Proses pembuatan keputusan investasi modal seringkali disebut sebagai penganggaran modal atau capital budgeting. Mempunyai dua jenis proyek penganggaran modal yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, proyek independen atau independent project ialah proyek apabila diterima maupun ditolak maka tidak akan berpengaruh terhadap arus kas proyek lainnya. Namun, keputusan perusahaan untuk membangun pabrik baru juga merupakan contoh pengakuan keputusan investasi proyek independen. Yang kedua, proyek yang bersifat saling meniadakan atau mutually exclusive project ialah proyek apabila dapat diterima akan menghalangi penerimaan proyek lainnya. Contoh, suatu perusahaan berencana untuk mengotomatisasi pabriknya di suatu kota. Namun, pada saat itu perusahaan dihadapkan dengan pilihan untuk meneruskan operasi produksi manualnya atau menggantinya dengan sistem operasi otomatisasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dika. Saya Dika Lisna Zulaikah akan menjelaskan tentang model-model non-diskonto. Model dasar keputusan investasi modal dapat diklarifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu model non-diskonto dan model diskonto. Model non-diskonto atau non-discounting model yaitu mengabaikan nilai waktu uang. Yang pertama, metode periode pengembalian. Metode ini mempertimbangkan waktu yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh kembali investasi awalnya. Sebagai contoh, seorang dokter gigi melakukan investasi pada seperangkat alat baru seharga 160.000. Arus kas bersih itu dari arus kas masuk dikurangi arus kas keluar yang dihasilkan oleh penggunaan peralatan tersebut adalah sebesar 80.000 per tahun. Jadi, periode pengembaliannya adalah selama 2 tahun, 160.000 dibagi 80.000. Apabila arus kas suatu proyek diasumsikan tetap jumlahnya, maka rumus yang dapat digunakan yaitu periode pengembalian sama dengan investasi awal dibagi arus kas tahunan. Sebagai contoh, sebuah fasilitas baru, mesin pencuci mobil memerlukan investasi sebesar 200.000 dan memiliki umur 5 tahun dengan ekspektasi arus kas bersih tahunan sebagai berikut: 60.000, 80.000, 100.000, 120.000, dan 140.000. Dengan demikian, periode pengembalian proyek tersebut adalah 2,6 tahun yang dapat dihitung sebagai berikut: 60.000 dikalikan 1 tahun ditambah 80.000 dikalikan 1 tahun dan 60.000 dikalikan 0,6 tahun. Pada tahun ketiga, ketika hanya diperlukan sebesar 60.000 untuk menutup investasi dan dihasilkan arus kas sebesar 100.000, maka waktu yang diperlukan untuk memperolehnya yaitu 60.000 adalah melalui pembagian jumlah yang dibutuhkan dengan arus kas tahun, yaitu 60.000 dibagi 100.000. Salah satu cara untuk menggunakan metode periode pengembalian adalah dengan menetapkan periode pengembalian maksimum untuk seluruh proyek dan menolak setiap proyek yang melewati batas periode yang ditetapkan. Periode pengembalian dapat digunakan untuk memilih alternatif-alternatif yang bersaing.
Namun, penggunaan periode pengembalian kurang dapat dipertahankan karena ukuran ini memiliki dua kelemahan utama, yaitu mengabaikan kinerja investasi yang melewati periode pengembalian dan mengabaikan nilai waktu uang. Metode periode pengembalian memberikan informasi kepada manajer yang dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, membantu mengendalikan resiko yang berhubungan dengan ketidakpastian arus kas di masa depan. Yang kedua, membantu meminimalkan dampak investasi terhadap masalah likuiditas perusahaan. Yang ketiga, membantu mengendalikan resiko keuangan. Yang keempat, membantu mengendalikan pengaruh investasi terhadap ukuran kinerja. Yang kedua yaitu metode tingkat pengembalian akuntansi. Tingkat pengembalian akuntansi merupakan model non-diskonto kedua yang lazim digunakan. Tingkat pengembalian akuntansi mengukur kelayakan suatu proyek dengan menggunakan laba, bukan arus kas proyek. Cara perhitungan laba bersih dan arus kas dapat dirumuskan dalam suatu formula sederhana sebagai berikut. AK sama dengan LB plus D atau LB sama dengan AK min D. AK yaitu arus kas, LB yaitu laba bersih, dan D adalah depresiasi. Untuk mengilustrasikan perbedaan dan perhitungan laba bersih dan arus kas, diasumsikan bahwa suatu investasi pembelian mesin baru memerlukan pengeluaran awal atau initial outlay sebesar 80.000. Investasi tersebut menjanjikan penerimaan arus kas total sebesar 120.000 selama 5 tahun ke depan, yaitu sesuai dengan umur mesin. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dihitung laba bersih dan arus kas sebagai berikut. Arus kas rata-rata selama 5 tahun yaitu sebesar 24.000, hasil dari 120.000 dibagi 5. Yang kedua, depresiasi rata-rata selama 5 tahun adalah sebesar 16.000, yaitu hasil dari 80.000 dibagi 5. Yang ketiga, laba bersih adalah sebesar 8.000, yang diperoleh dari hasil pengurangan depresiasi terhadap arus kas sesuai formula yang ditunjukkan sebelumnya, atau 24.000 dikurangi 16.000. Tingkat pengembalian akuntansi yaitu laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Investasi dapat didefinisikan sebagai investasi awal atau investasi rata-rata. Jika I adalah investasi awal, S adalah nilai sisa. Dengan asumsi investasi dikonsumsi secara merata, investasi rata-rata dapat didefinisikan sebagai berikut. Investasi rata-rata sama dengan I plus S dibagi 2. Tidak seperti metode periode pengembalian, metode tingkat pengembalian akuntansi benar-benar mempertimbangkan profitabilitas proyek. Metode tingkat pengembalian akuntansi memiliki kesamaan dengan metode periode pengembalian, yaitu keduanya mengabaikan nilai waktu uang. Pengabaian nilai waktu uang juga merupakan kelemahan metode tingkat pengembalian akuntansi karena metode ini dapat mendorong seorang manajer untuk memilih investasi yang tidak memaksimalkan laba. Oleh karenanya, mengabaikan nilai waktu uang, maka baik metode periode pengembalian maupun metode tingkat pengembalian akuntansi disebut sebagai model non-diskonto. Model diskonto menggunakan arus kas yang didiskontokan, yaitu dengan cara arus kas masa depan dinyatakan dalam nilai sekarang. Sehingga penggunaan model diskonto memerlukan pemahaman tentang konsep nilai sekarang atau present value concept. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Arismananda Wibowo, NIM 1952111134. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya mengenai model-model diskonto. Model diskonto secara eksplisit mempertimbangkan nilai waktu uang dan memasukkan konsep diskonto arus kas masuk dan arus kas keluar. Terdapat dua model diskonto, yaitu yang pertama, metode NPV atau Net Present Value. NPV atau Net Present Value atau nilai sekarang bersih merupakan selisih antara nilai arus kas masuk sekarang dan nilai arus kas keluar sekarang yang berhubungan dengan suatu proyek. NPV digunakan untuk mengukur kinerja atau kekayaan suatu investasi. Apabila NPV suatu proyek adalah positif, maka artinya terjadi peningkatan kekayaan bagi suatu perusahaan. Dan apabila NPV positif, menandakan bahwa 1. Investasi telah tertutup, 2. Tingkat pengembalian yang disyaratkan telah berhasil dipenuhi. Yang ketiga, tingkat pengembalian yang melebihi bulir 1 dan bulir 2 telah diterima. Jadi apabila NPV lebih besar daripada 0, maka dapat disimpulkan bahwa
investasi menguntungkan dan investasi dapat diterima. Sedangkan jika NPV sama dengan 0, maka pengambilan keputusan dapat menerima atau menolak investasi tersebut. Yang kedua adalah metode IRR atau Internal Rate of Return. IRR atau Internal Rate of Return atau tingkat pengembalian internal didefinisikan sebagai tingkat bunga yang menentukan nilai sekarang dan arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat bunga yang menjadikan NPV proyek tersebut sama dengan 0. Apabila IRR lebih besar daripada tingkat pengembalian yang disyaratkan, maka proyek tersebut dapat diterima. Apabila IRR sama dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan, maka proyek tersebut dapat diterima ataupun ditolak. Dan apabila IRR lebih kecil, maka proyek tersebut dapat ditolak. Saya Dinda Dwi Amelania, NIM 195211198, presensi 43, akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang pasca audit proyek modal. Pasca audit membandingkan antara manfaat sesungguhnya dengan manfaat yang diestimasi dan biaya operasi sesungguhnya dengan biaya operasi yang diestimasi. Pasca audit mengevaluasi hasil keseluruhan investasi dan mengusulkan tindakan perbaikan apabila diperlukan. Keputusan awal proyek. Terdapat ilustrasi kasus, yaitu di PT Sri Kandi Motor yang memproduksi produk-produk peralatan kendaraan. Dalam suatu proses produksi, terdapat perselisihan saat menggunakan lem epoksi. Setelah melalui beberapa diskusi dan analisis, suatu rekomendasi dibuat untuk menggunakan patri induk sebagai ganti lem epoksi. Suatu analisis formal yang dibuat menunjukkan bahwa sistem pematrian lebih unggul daripada sistem pengeleman epoksi. Penggunaan sistem patri tersebut akhirnya disetujui oleh kantor pusat. Evaluasi setelah proyek berjalan. Berdasarkan pasca audit yang dilakukan oleh Departemen Audit Internal, ternyata ditemukan bahwa pengimplementasian sistem baru yang menimbulkan masalah yang belum pernah diperkirakan sebelumnya. Dalam rangka menghadapi masalah tersebut, perusahaan berusaha menyelesaikan dengan melakukan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan bagi petugas pemelihara. Auditor internal melihat bahwa banyak penghematan yang diprediksi yang akan terjadi jika perusahaan memproduksi converter kit dengan menggunakan lem epoksi. Auditor internal telah mempertimbangkan kemungkinan menggunakan lem epoksi kembali. Berdasarkan penjelasan tersebut, manajemen pemasar diminta kepada manajer produksi untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Mereka menyadari bahwa untuk memecahkan masalah tersebut bukanlah hal yang mudah. Mereka juga menyayangkan keputusan yang telah disepakati ternyata tidak sejalan dengan pertimbangan yang disampaikan oleh auditor internal. Manfaat pasca audit. Perusahaan yang melakukan pasca audit terhadap proyek modal mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, mengevaluasi probabilitas. Pasca audit menjamin bahwa sumber daya yang digunakan secara bijaksana. Jika proyek modal tersebut dijalankan, perusahaan memerlukan dana tambahan dan perhatian ekstra. Kedua, pasca audit adalah dampaknya terhadap perilaku manajer. Pasca audit menyediakan umpan balik kepada manajer yang dapat membantunya memperbaiki perbuatan keputusan di masa yang akan datang. Namun, perlu diperhatikan bahwa pasca audit memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, pasca audit memerlukan biaya yang cukup besar. Yang kedua, meskipun pasca audit dapat memberi beberapa manfaat yang signifikan, namun apabila asumsi yang digunakan dalam analisis tidak sesuai dengan perubahan lingkungan operasi, maka keputusan yang dihasilkan dalam pasca audit tidak dapat dipertanggungjawabkan. Proyek-proyek saling meniadakan. Kebanyakan keputusan investasi modal berkaitan dengan proyek-proyek yang bersifat saling meniadakan atau mutual eksklusif. Sebagai contoh, sebelumnya telah ditunjukkan bahwa model diskonto dapat menyebabkan pilihan yang salah karena model ini mengabaikan nilai waktu uang.
Karena kelemahan tersebut, maka model diskonto dianggap lebih unggul. Telah ditunjukkan juga bahwa model NVP secara umum lebih disenangi dibandingkan dengan model IRR ketika memilih di antara alternatif proyek yang saling meniadakan. Selanjutnya, perbandingan NVP dan IRR. Ada dua hal yang membedakan NVP dan IRR. Yang pertama, NVP mengasumsikan bahwa setiap arus kas masuk diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang diisyaratkan. Sementara metode IRR mengasumsikan bahwa setiap arus kas masuk diinvestasikan kembali pada IRR yang dihitung. Kedua, metode NVP mengukur probabilitas dalam nilai absolut, sementara metode IRR mengukur probabilitas dalam nilai relatif. Suatu proyek independen akan diterima jika NVP-nya positif. Proyek-proyek yang saling meniadakan yang dipilih adalah proyek dengan NVP terbesar. Ada 3 tahap dalam memilih proyek terbaik di antara beberapa proyek-proyek yang saling meniadakan, yaitu yang pertama, memilih pola arus kas untuk setiap proyek. Yang kedua, menghitung NVP setiap proyek. Yang ketiga, mengidentifikasikan proyek dengan setiap NVP terbesar. Selanjutnya, investasi modal dan masalah etika. Keputusan investasi modal seringkali menawarkan godaan besar yang dapat menimbulkan terjadinya interpretasi secara salah. Antar manajemen divisi seringkali juga harus bersaing untuk memperoleh sumber daya modal yang langka. Terjadinya persaingan tersebut timbul godaan untuk melakukan perilaku yang tidak baik. Manajer secara sengaja membuat perkiraan yang lebih atas arus kas masuk dan perkiraan yang terlalu rendah atas arus kas keluar. Kemungkinan lain yang terjadi yaitu contoh seorang manajer mungkin memerlukan persetujuan untuk setiap pengeluaran modal di atas tingkat yang telah ditemukan, dengan menunjukkan bukti bahwa proyek tersebut akan menghasilkan NVP positif atau IRR yang dapat diterima. Para manajer perlu menyadari bahwa tujuan dicapai merupakan hal yang penting dibandingkan dengan pencapaian tujuan itu sendiri. Selanjutnya, sistem evaluasi kerja perusahaan harus terstruktur hingga sistem pemberian imbalan tidak menyediakan insentif bagi pelaku yang tidak etis. Perkenalkan, saya Andrea Elisa Warda, NIM 19521111133. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai perhitungan dan penyesuaian arus kas. Dalam perhitungan dan penyesuaian arus kas, terdapat 2 jenis, yaitu ada penyesuaian peramalan terhadap inflasi, di mana inflasi secara relatif adalah dalam tingkatan sedang dan kebutuhan untuk menyesuaikan arus kas bukan merupakan hal yang penting. Dalam suatu lingkungan yang mengalami inflasi, pasar keuangan akan bereaksi terhadap kenaikan biaya modal untuk mencerminkan terjadinya inflasi. Oleh karena itu, biaya modal terdiri atas 2 unsur. Yang pertama, tingkatan real dan unsur inflasi. Unsur inflasi atau investor meminta bayaran lebih sebagai kompensasi atau hilangnya daya lebih rupiah atau mata uang lokal. Dan untuk yang kedua yaitu ada konversi arus kas bruto menjadi arus kas setelah pajak. Apabila arus kas bruto diasumsikan sudah disesuaikan dengan inflasi yang diprediksi dengan tingkatan akurasi tertentu, maka selanjutnya analisis harus menyesuaikan arus kas tersebut untuk tujuan pajak. Nah, arus kas keluar dan arus kas masuk yang disesuaikan dengan pengaruh pajak disebut arus kas keluar bersih dan arus kas masuk bersih. Dalam konvensi arus kas bruto menjadi arus kas setelah pajak terdapat salah satunya yaitu ada arus kas setelah pajak pada tahun 0. Nah, untuk contoh soal dari arus kas setelah pajak pada tahun 0 adalah diasumsikan bahwa tarif pajak yang berlaku senilai 25%, maka bisa dicontohkan seperti misalnya PT Cantika menggunakan 2 jenis mesin yaitu mesin A dan B untuk memproduksi salah satu produknya.
Manajemen ingin mengetahui investasi bersih yang diperlukan untuk mendapatkan mesin baru tersebut. Jadi, jika mesin baru diperoleh, maka mesin lama akan dijual. Nah, untuk tabelnya ada penghapusan mesin lama, yaitu ada mesin A dan mesin B. Untuk mesin A nilai bukunya yaitu senilai 200 juta dan harga jualnya itu senilai 260 juta. Dan untuk mesin B nilai bukunya adalah 500 juta dan untuk harga jualnya adalah 400 juta. Dan untuk perolehan mesin baru itu ada biaya pembelian senilai 2.500.000.000 juta, biaya angkut senilai 20 juta, instalasi senilai 200 juta, modal kerja tambahan senilai 180 juta. Itu semua kita total, maka akan memperoleh nilai 2.900.000.000 juta. Nah, untuk proses pengerjaannya adalah pengaruh pajak dari penjualan mesin A dan B. Ketika kedua mesin tersebut dijual, maka perusahaan akan menerima penerimaan bersih. Nah, cara mencari penerimaan bersih, kita akan mencatat yang pertama ada aset dan laba rugi. Untuk aset ada mesin A. Nah, mesin A di sini kita memperoleh nilainya itu dari harga jual dikurangi nilai buku. Tadi pada mesin A itu harga jualnya senilai 260 juta dan untuk nilai bukunya senilai 200 juta, maka akan memperoleh nilai 60 juta. Sama halnya dengan mesin B, yaitu harga jual dikurangi nilai buku. Tadi harga jualnya adalah 400 juta dan nilai bukunya adalah 500 juta. Maka disitu akan memperoleh minus 100 juta. Nah, untuk laba rugi bersihnya itu didapat dari mesin A dikurangi mesin B, maka akan memperoleh nilai minus 40 juta. Nah, setelah itu laba rugi bersih itu dikurangi tarif pajak. Tadi tarif pajaknya adalah 25% atau 0,25. Nah, maka akan mendapatkan penghematan pajak senilai 10 juta. Nah, untuk mencari penerimaan bersih, itu ada harga jual mesin A, itu kita pakai yang tabel yang pertama, itu senilai 260 juta, dan untuk harga jual mesin B itu senilai 400 juta, dan penghematan pajak tadi senilai 10 juta. Maka akan memperoleh penerimaan bersih senilai 670 juta. Nah, berdasarkan dari penerimaan bersih tersebut, maka kita bisa mencari investasi bersih. Nah, cara mencari investasi bersih itu, biaya mesin baru total di tabel yang pertama tadi itu senilai 2.900.000.000 juta, itu kita kurangi dengan penerimaan bersih dari mesin lama yang tadi kita cari, yaitu senilai 670 juta. Maka kita akan memperoleh investasi bersih senilai 2.230.000.000 juta. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari berbagai materi yang sudah dipaparkan tadi. Kesimpulannya, perusahaan sering menghadapi peluang atau kebutuhan untuk berinvestasi dalam sumber daya atau proyek yang mencerminkan komitmen jangka panjang. Adalah proyek yang apabila diterima maupun ditolak, maka tidak akan berpengaruh terhadap arus kas proyek lainnya. Keputusan investasi modal umumnya melibatkan masalah investasi dalam aset modal jangka panjang. Investasi modal yang cepat akan menghasilkan pengembalian modal awal sepanjang siklus hidup dan pada saat yang sama. Pengembalian investasi modal yang cukup akan dihasilkan yang akan atau mungkin tidak kembali sumber daya awalnya dan memperoleh pengembalian yang cukup besar. Pengembalian yang masuk akal adalah bahwa telah disepakati bahwa setiap proyek baru harus membayar biaya kesempatan atau peluang. Ketika membuat keputusan investasi modal, manajer harus memperkirakan jumlah dan waktu arus kas itu, mengevaluasi risiko investasi, dan mempertimbangkan dampak proyek terhadap keuntungan perusahaan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai materi yang sudah dipaparkan tadi adalah seperti itu tadi. Semoga informasi dari materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih.